Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dakwah ke Taif. Kota Taif ini berjarak 60 mil dari kota Mekah. Beliau berharap dakwah Islam diterima warga Taif setelah kafir Quraisy Mekah menolak dan memperlakukan beliau dengan keji. Rasulullah berangkat ke Taif bersama dengan Zaid bin Haritsah tanpa menunggangi unta. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Al-Udwani, seorang periwayat yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah mengatakan, "Aku melihat Rasulullah di pasar Ukas. Beliau menancapkan tongkatnya seperti ini dan menyandarkan tubuhnya pada tongkat itu. Beliau menyeru orang-orang pada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Taif baik di pasar maupun di tempat lain, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah agar keluar dari Taif. Tak hanya mengusir Nabi, penduduk Taif juga melempari Nabi dengan batu. Nabi dan Zaid berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempar warga Taif. Keadaan kian memprihatinkan saat kaki beliau berlumuran darah akibat serangan batu warga Taif. Sambil menahan sakit, Nabi berlari mencari tempat persembunyian. Hingga Rasulullah mendapati tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, dua putra Robiah, yang terletak 3 mil dari kota Taif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Di bawah pohon itu, Rasulullah memanjatkan doa sambil menahan sakit yang dialaminya. Nabi tidak menyadari bahwa beliau sedang diperhatikan oleh dua putra Robiah tersebut. Kedua putra Robiah pun memanggil Adas, seorang hamba beragama Nasrani yang mengabdi pada mereka, untuk mengambilkan anggur dan makanan. Ketika anggur diberikan kepada Rasulullah, beliau mengucap kalimat Bismillah, dan memakannya. Adas pun kaget karena tidak pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Rasulullah tentang Yunus bin Matta. Lalu Rasulullah menjawab, "Dia adalah saudaraku, seorang nabi, demikian pula dengan diriku." Jawaban Nabi itu membuat Adas memeluk Islam. Hari pun sudah mulai gelap, Rasulullah dan Zaid keluar memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sembari menahan kepedihan dan lapar, ada satu hal yang membuat Nabi bersemangat karena masuk Islamnya, Adas, seorang budak Nasrani. Ketika tiba di Karnul Manazil, Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri seraya menyampaikan salam. Allah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan penduduk Taif dengan dua gunung yang ada di Mekah. "Wahai Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan dua gunung itu pada penduduk Taif." Rasulullah justru menolaknya lalu berkata, "Jangan, siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dari rahim mereka," jawab Rasulullah. Ketika beliau bertekad kembali ke Mekah untuk memulai lembaran baru, Zaid bin Haritsah mempertanyakan keinginan Nabi itu, "Bagaimana bisa engkau kembali menemui mereka, sedangkan mereka telah mengusirmu?" tanya Zaid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sungguh, Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah singkat perjalanan Nabi dan Zaid ke Taif. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik selain pentingnya doa, tawakal dan bersabar. Rasulullah benar-benar memperlihatkan akhlak yang begitu agung hingga membuat orang-orang memeluk Islam. Warga Taif pun akhirnya memeluk Islam berkat kesabaran dan doa beliau. Warga Taif pun ikut serta di perang Badar bersama Rasulullah dan perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.